Salah besar. 2014 saya memilih Joko Widodo. Ya nggak salah, memang benar. Memang betul. Perbuatan kau itu menunjukkan betapa bencinya kau sama Jokowi. Ternyata Dokter Tipa ini selain ahli nujum, dia juga ahli dalam bersilat lidah ya. Jadi teman-teman, ketika momen Dokter Tipa, Roy Suryo dan Rismond ini dihadirkan di acara Rakyat Bersuara iNews untuk membahas isu ijazah Bapak Jokowi, Dokter Tipa ini ditanya sama Aiman ya, host dari acara ini, mempertanyakan suatu hal kepada Dokter Tipa bahwa Dokter Tipa ini adalah salah satu pembenci Bapak Jokowi. Dan apa katanya? Dokter Tipa mengatakan bahwa dia dulu adalah pendukung Bapak Jokowi, namun dia dikhianati oleh Bapak Jokowi. Jadi di sini dia ingin mengatakan kepada publik bahwa Bapak Jokowi lah sebenarnya yang memulai perpecahan antara pendukung-pendukungnya gitu teman-teman. Jadi ini semacam playing victim gitu teman-teman. Sebenarnya bukan Bapak Jokowi yang mengkhianati para pendukung-pendukungnya, tetapi mereka lah yang mengkhianati Bapak Jokowi gitu kan, demi kepentingan pribadi mereka ya, kepentingan dan ambisi mereka gitu kan. Dan pada akhirnya kita sudah tahu sendiri kan, ketika Pilpres ini kiblatnya Dokter Tipa ini kepada siapa gitu kan, yang begitu menggebu gitu kan, yang begitu berambisi untuk memenangkan Abah Anies Baswedan menjadi presiden 2024 gitu kan. Tapi sayangnya tidak jadi presiden, padahal sudah dinobatkan sebagai Imam Mahdi gitu kan. Ini melawan Bapak Prabowo saja udah kalah, gimana ngelawan Dajjal. Dari sinilah kebencian mereka ini semakin masif, karena mereka menganggap bahwa Bapak Jokowi turut andil cawe-cawe dalam memenangkan Bapak Prabowo Subianto gitu kan. Nah, jadi seperti apa sih tanggapan Dokter Tipa ketika Aiman menyinggung perihal ini, dan pada akhirnya videonya ini ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah ya. Seperti biasa, di mana ada Dokter Tipa, di situ ada Ibu Yohana ya. Ini adalah penggemar pribadinya Dokter Tipa ya, Ibu Yohana ini. Nah, mari kita simak videonya teman-teman. Kita bicara bukan tentang individu, kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Kita masuk di dalam era peradaban tinggi, kita masuk di dalam era teknologi yang membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap dibiarkan begitu saja terjadi di negara ini. Kalau tadi dikatakan bahwa track record rekam jejak dari Bapak dan Ibu sekalian adalah pembenci Jokowi, apa jawaban Dokter Tifa? Salah besar. 2014 saya memilih Joko Widodo dengan kebanggaan karena saya berpikir Joko Widodo adalah alumnus UGM. Maka saya memilih Presiden Joko Widodo karena saya merasa bangga sebagai sesama alumni. Tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Nangis Kenapa? gak tuh? Kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan nanti di pengadilan. Menapik ya ini orang. Assalamualaikum, selamat pagi. Tanggapi Bu. Kali ini saya masih membahas seputar Dokter Tipa. Tipa ya kan, saya turut berbahagia karena Tipa sudah masuk di televisi, di acara Aiman. Tipa masih membahas seputar Bapak Jokowi juga ya. Masalah foto Pak Jokowi, Tipa bilang itu bukan foto Pak Jokowi karena ada kelainan rahang sama bibir. Bibir Pak Jokowi itu kata dia nggak terlalu tebal. Aiman bertanya kepada Tipa. Kata Aiman, kalau tadi ya dikatakan bahwa proses ilmiah yang dikaji Tipa itu merugikan orang lain, apa jawaban Tipa? Maksudnya merugikan Pak Jokowi. Kata Dokter Tipa menjawab, kita bicara bukan tentang individu, kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Sejak kapan kau memikirkan kelangsungan bangsa ini sampai ke depan? Kau bohong aja kau Tipa. Kau hanya memikirkan kelangsungan buah hati intan payung ke depannya, bukan bangsa ini. Kau kelangsungan junjungannya. Kau kata Tipa lagi,
kita masuk di dalam era peradaban tinggi, kita masuk di dalam era teknologi. Kalau kau tahu kita masuk ke dalam era peradaban tinggi, kenapa kau setiap hari membahas kasus Pak Jokowi? Kenapa setiap hari kau membuat fitnahan-fitnahan kepada Pak Jokowi dan keluarganya saja? Kenapa kau tidak membahas yang lainnya? Membahas kesehatan, membahas kemajuan untuk perempuan. Ini yang kau urus setiap hari cuman Pak Jokowi dan keluarganya. Kayak mana kita mau masuk di era peradaban tinggi dan masuk di era teknologi kalau seandainya kau setiap hari cuma mengomongkan membicarakan Pak Jokowi. Kata Tifa lagi, yang membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap dibiarkan begitu saja terjadi di negara ini. Itu dia yang kulakukan, Tifa. Aku tidak mau lagi ada kebohongan-kebohongan orang yang suka memfitnah mantan presiden di negara Republik Indonesia ini. Kayak kau inilah, setiap hari menebar kebohongan, setiap hari menebar kebencian, setiap hari menggiring opini masyarakat untuk membenci mantan presiden. Kayak kau gini yang harus dimusnahkan dari negara Republik Indonesia ini. Kau seolah-olah benar, ya kan? Apa yang kau kerjakan ini kau pikir kau benar. Padahal semua yang kau kerjakan ini menunjukkan betapa sakitnya hati kau sama Pak Jokowi. Kau cari-cari kesalahannya, padahal tak ada kesalahannya. Ditanya Aiman lagi, kalau track record Tifa adalah pembenci Jokowi, apa jawaban Tifa? Sekali lagi Tifa menjawab, salah besar. Ya nggak salah, memang benar. Memang betul. Perbuatan kau itu menunjukkan betapa bencinya kau sama Jokowi. Kenapa salah besar? Kau nggak usah pura-pura, udah aku bilang. Munafik betul kau. Kan mending terus terang, iya saya benci sama Pak Jokowi. Lebih bagus, itu namanya perempuan yang punya pendirian. Kata dia 2014 saya mendukung Jokowi dengan kebanggaan karena saya berpikir Joko Widodo adalah alumnis UGM. Kau pura-pura nggak tahu. Justru kau tahu lah bahwasanya Joko Widodo alumnis UGM, makanya kau dukung dia di 2014. 2014 kau mendukung Joko Widodo karena buah hati Intan Payung kau menjadi menteri. Setelah dipecat, kau pun sakit hati sama Bapak Joko Widodo. Iya. Jadi nggak usah sok sok baik pada munafik. Udah tahu ya, Bu ya, udah tahu kita lah ya. Kata Tifa, tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, kapan terungkap ijazah ini? Kenapa nggak kau cek waktu Pak Jokowi pertama kali kau dukung di 2014? Bukannya KPU sudah membuka untuk umum kalau ada kejanggalan dokumen atau pemalsuan boleh, ya kan? Digugat sama KPU. Bu Tifa. Dibilang Tifa lagi. Ya, setiap kali terungkap tentang ijazah ini, ijazah dan skripsi membuat saya menjadi sedih. Ngapain kau sedih? Orang belum terbukti. Apa yang kau tuduhkan kepada Pak Jokowi? Aku bilang gak usah banyak kali gaya kau. Lalu kata dia, kenapa dia sedih? Karena kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan di pengadilan. Salah kau. Kenapa kau membenci Pak Jokowi? Karena kecintaan kau, kebanggaan kau dipecat sama Pak Jokowi. Itu baru betul. Udahlah Tifa, ya kan? Kau ini penuh dengan kebohongan. Udah aku bilang sama kau, pakaian muslimah, hati penuh kebencian. Kalau kau memikirkan negara Republik Indonesia ini, nggak mungkin tiap hari yang kau urus cuma keluarga Pak Jokowi. Hanya orang munafik lah Tifa, orang yang punya dendam kesumat, yang setiap hari membicarakan hanya satu orang. Kalau kau memikirkan negara Republik Indonesia ini, ya kan, kau pasti mengedukasi anak generasi bangsa bagaimana berpikiran maju ke depannya. Betul. Bukan kayak kau menebar kebencian, menghasut seluruh warga negara Indonesia ini untuk percaya bahwasanya Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Mudah-mudahan Tifa, secepatnya kau ini ditangani oleh pihak kepolisian. Aku berharap pihak kepolisian cepatlah
menanggapi perkara ini. Biar kau dan kawan-kawan kau yang suka memfitnah Pak Jokowi itu sadar diri. Mantap. Ya, teman-teman, dia ini tidak terima disebut pembenci Bapak Jokowi ya. Tapi rekam jejak gak bisa bohong loh Bu ya. Kita lo bisa lihat status Twitternya Bu Tipa seperti apa. Isinya itu ngeri sekali kata-katanya. Itu udah bukan kritik ya, itu lebih ke ujaran kebencian. Dan di sini ibu menegaskan bahwa ibu itu adalah pendukung Bapak Jokowi dulu sebelumnya gitu kan. Rakyat juga udah melek Bu ya, bisa membedakan mana yang orang tujuannya kepada Bapak Jokowi itu mengkritik kebijakannya dan mana yang selama ini hanya mengecam dan menyampaikan ungkapan kebenciannya kepada Bapak Jokowi. Kita udah bisa membedakan loh, kita gak bisa dibodohi ya, mana yang benci, mana yang sekedar mengkritik gitu kan. Keren loh teman-teman, Dr. Tifa ini selain ahli nujum, dia juga pandai banget bersilat lidah ya, playing victim. Jadi dia di sini tidak mau disalahkan, tidak mau dicap sebagai pembenci Bapak Jokowi, melainkan di sini dia mencoba untuk putar-balikan fakta ya, bahwa katanya dialah yang dikhianati oleh Bapak Jokowi gitu kan. Sebenarnya bukan Bapak Jokowi yang mengkhianati mereka, tetapi mereka lah yang mengkhianati Bapak Jokowi gitu kan. Kita tahulah Dr. Tipa ini ketika zaman Pilpres ya, begitu mengagungkan Abah Anies Baswedan gitu, begitu menginginkan Abah Anies Baswedan menjadi presiden 2024. Tetapi sayangnya kekalahannya itu merupakan pukulan yang sangat menyakitkan bagi para pendukung-pendukungnya, salah satunya Dr. Tipa ini gitu kan. Sehingga dia selalu saja memframing Bapak Jokowi gitu kan dengan berbagai macam tuduhan, fitnahan gitu ya, menghalalkan segala cara agar nama Bapak Jokowi itu bisa sehancur-hancurnya di mata masyarakat gitu kan. Jahat loh nih, ini udah bisa ketebak ya, mereka ini mengarahnya kemana gitu. Menghancurkan Bapak Jokowi untuk tujuan melemahkan posisi Mas Gibran di kancah perpolitikan 2029 nanti, agar membuka peluang bagi Anies Baswedan untuk nyapres kembali di 2029. Itu kan tujuannya. Udah ketebak kok. Nah teman-teman, mungkin sekian video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih, semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.